Halo anak-anak kelas 3, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang membuat pola kalimat yang benar. Pelajaran Bahasa Indonesia dengan Miss Sinta. Apa itu kalimat? Kalimat adalah rangkaian kata yang menyatakan makna yang lengkap. Kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Sebuah kalimat harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalau tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah sebuah kalimat. Untuk membuat sebuah kalimat harus ada satu subjek, satu predikat, dapat ditambah satu objek dan satu keterangan jika diperlukan. Mari kita melihat yang pertama tentang subjek. Subjek atau biasa disingkat dengan S adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu atau melakukan suatu pekerjaan. Subjek pada umumnya berupa kata benda-benda seperti orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Contohnya, Agus, Ani, Rizka, dia, ayah, ibu, adik, kelinci, gajah, tikus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah predikat. Predikat biasa disingkat dengan P. Dan predikat ini adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh unsur subjek dalam sebuah kalimat. Predikat biasanya terdiri dari kata kerja. Contohnya nih, mencuci, memasak, menjahit, berlari, bermain, berkunjung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah objek atau biasa disingkat dengan O. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek melalui predikat. Objek pada umumnya berupa kata benda-benda seperti orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Misalnya, ibu, mereka, baju, burung, buku, tangga, meja, sepatu, ember, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah keterangan atau disingkat dengan K. Keterangan menjelaskan di mana dan kapan peristiwa terjadi. Keterangan itu dibagi atas dua. Yang pertama keterangan waktu dan yang kedua keterangan tempat. Keterangan waktu contohnya hari Senin, hari kemarin, nanti sore, tahun depan, Oktober, dan lain sebagainya. Keterangan tempat contohnya di taman, di kelas, di jalan, di meja, di kamar, dan lain-lain. Mari kita melihat dalam contoh kalimat. Yang pertama, kalimat dengan pola kalimat subjek dan predikat. A. Andi berlari. Ini bisa kita lihat menjadi Andi sebagai subjek dan berlari sebagai predikat. Yang B. Reni dan adiknya sedang makan. Reni dan adiknya adalah subjek, sedangkan sedang makan adalah predikat. Selanjutnya C. Ayah sedang tidur. Ayah di sini adalah sebagai subjek dan sedang tidur adalah sebagai predikat. Contoh kalimat yang kedua yang mencakup kalimat dengan subjek, predikat, dan objek. A. Denny sedang makan nasi kuning. Denny adalah subjeknya, sedang makan adalah predikat, nasi kuning adalah objek. Yang B.
Rahma dan Tony bermain sepeda. Rahma dan Tony adalah subjek, bermain adalah predikat, sedangkan sepeda adalah objeknya. Yang ketiga, kakek menanam padi. Kakek adalah subjek, menanam adalah predikat, padi adalah objek. Yang ketiga, kalimat dengan pola kalimat subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, A. Lina berenang di sungai. Lina adalah subjeknya, berenang adalah predikat, sedangkan di sungai adalah keterangan. Yang B. Ratna dan Dodi belajar di kelas. Ratna dan Dodi adalah subjeknya, belajar adalah predikat, sedangkan di kelas adalah keterangan. C. Bebek Pak Tony pingsan kemarin. Bebek Pak Tony adalah subjeknya, pingsan adalah predikatnya, sedangkan kemarin adalah keterangan. Kemudian yang keempat adalah kalimat dengan pola kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, ibu sedang memasak nasi goreng di dapur. Ibu di sini sebagai subjek, sedang memasak adalah predikat, nasi goreng adalah objek, sedangkan di dapur adalah keterangan. Yang B, ayah sedang menonton berita di TV. Ayah adalah subjek, sedang menonton adalah predikat, berita di TV adalah objek, sedangkan di TV adalah keterangan. Kemudian yang C, kucing memakan ayam tadi pagi. Kucing adalah subjek, memakan adalah predikat, ayam adalah objek, sedangkan tadi pagi adalah keterangan. Baik, anak-anak, mari kita berlatih. Nomor 1, coba tentukan penggunaan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kata berikut. Yang pertama, ayam sedang berkokok. Yang kedua, kakak bermain bulu tangkis. Yang ketiga, ibu menanam bunga di pot. Yang keempat, ayah membaca koran di teras rumah tadi pagi. Dan yang kelima, burung terbang di atas pohon.